Halo, selamat sore para pendengar setia Bal FM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bal FM? Mudah-mudahan sore hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Anda kasihi dan orang-orang yang Anda sayangi. Berjumpa kembali bersama saya Kin dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah cara mudah untuk memaafkan. Namun sebelum kita lanjut, kita ucapkan terima kasih tadi di awal kepada Bliwede atas atensinya dalam lagu pop Bali. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang suka dengan lagu pop Bali, jangan pernah bosan-bosan ya, requestannya kita tunggu setiap hari supaya lagu kesayangan Anda tidak tergeser dari chart teratas kita. Dan ada rekan saya Rian yang akan memilihkan lagu-lagu terbaik kita ya. Mudah-mudahan hits-hits terbaik kita dapat menghibur Anda di sore hari ini. Jadi sebelum kita lanjut dengan tema kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. D. Bugis Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM, Inspirasi Keluarga Bali. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita cara mudah memaafkan, bersama Dr. I Gusti Putudarmika, hipnoterapis, dan ada bintang tamu kita juga satu lagi, ada Pak Nyoman Puger. Beliau adalah guru SMP 2 Baturiti ya, Pak Nyoman ya. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore. Selamat sore dokter. Ya, sore, selamat sore. Kin, selamat sore juga pendengar di rumah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama dokter. Nah, ini Pak Nyoman pun kata sehat Pak Nyoman. Ya, untuk sementara sehat. Sehat nih, baik. Harus selalu sehat nih. Ya. Apalagi kita dengan kondisi cuaca seperti ini kan, kadang hujan, panas, ngenten nggih. Belum lagi kondisi perekonomian mungkin uyang-uyangan gitu istilahnya. Gimana maksudnya? Uyang-uyangan, belum lagi masalah-masalah yang ada di rumah buat kita menjadi seperti banyak permasalahannya dok ya, dalam artian pikiran, stres kan banyak sekali. Betul. Nah, ini berkaitan dengan tema kita sore hari ini dok, adalah cara mudah untuk memaafkan dokter. Ya. Kalau kita bicara cara mudah untuk memaafkan, kita bisa bicara bahwa sebatas omongan sih kita sudah memaafkan kan, tapi betul. Secara hati nurani kita, apakah kita sudah benar memaafkan dok? Nah, dan apa sih sebenarnya itu memaafkan dok? Jadi kita supaya jelas bahwa memaafkan, lupa dan ingat lagi, atau benar-benar memaafkan. Iya. Jadi memaafkan itu kalau dalam definisi yang saya pahami selama ini adalah sebuah kondisi jiwa ya. Sebuah kondisi jiwa di mana kita sudah melepaskan secara batin, baik pikiran maupun perasaan gitu ya, bahwa sesuatu yang kita alami itu adalah sesuatu yang bisa kita terima, bukan lagi sesuatu yang kita tolak atau kita tidak sukai ya. Itu definisi memaafkan ya. Jadi terlepasnya suatu kondisi, penolakan terhadap suatu kejadian, atau ketidaksenangan atau kemarahan terhadap suatu kejadian, bertukar menjadi rasa terima, rasa nyaman di pikiran kita, sehingga segala sesuatu yang terjadi baik di masa lalu, ya masa lalu tepatnya kalau maafkan ya, yang terjadi masa lalu itu bisa diterima. Ini kurang saya, begitu. Ya saya ini tertarik sekali dengan Pak Nyoman. Bukan saya ini ya, tapi saya Pak Nyoman kan berprofesi sebagai seorang guru nih. Ya kan, kalau saya juga waktu SMP ini pasti nakal banget Pak Nyoman. Jujur saja. Kelihatan nakal ya. Nah, Bapak kan sebagai seorang guru nih kan pasti teringatlah beberapa yang nakal-nakal lah istilahnya. Ini pelajar dulu yang nakal nih, murid saya nakal dulu. Pasti ingat ya beberapa ya. Tapi kan sampai perasaan memaafkan tuh dalam artian ketika perbuatan nakal seorang murid itu kan setelah sekian lama itu pasti sudah hilang ya. Atau ada jejak-jejaknya. Ada jejak-jejaknya. Itu Pak Nyoman gimana merasakan bahwa oh ini dulu ini murid saya nih nakal sekali dulu, tapi ketemu itu ya senang gitu ya, mungkin ya perasaan. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak mungkin tentang perasaan Bapak sedikit ini tentang sebagai seorang guru ya. Jadi saya selaku pendidik, jadi sudah barang tentu anak-anak ada yang polos, ada yang nakal sedikit, ada yang sangat nakal. Nah, untuk itu biasanya di dalam pembinaan anak-anak yang sangat nakal dan mungkin sering yaitu mengganggu teman-temannya, terutama yang lawan jenis. Nah, sudah barang tentu di sini kita harus beri pembinaan terhadap yang
kriteria yang sangat nakal. Jadi yang sangat nakal ini bisa saja terjadi pada yaitu anak laki-laki juga terhadap anak yang perempuan. Iya. Nah, untuk anak-anak yang dari laki biasa itu sampai dia berulang kali melakukan. Itu kan ada kesel loh Pak nih. Ya, inilah yang membuat kesalahan. Nih. Ya, terutama yang menjadi sasaran itu adalah dari guru-guru yang membinanya ini. Iya. Yaitu dari guru BK juga dari pihak kesiswaan. Jadi dari OSIS. Iya. Sehingga ini sampai berulang kali dan sudah menandatangani beberapa pernyataan masih tetap melakukan hal yang sama, sehingga tidak segan-segan juga yaitu mengambil sikap memanggil orang tuanya. Nah inilah peran dari orang tua itu sangat diperlukan untuk juga ikut membina anaknya itu. Sebab terutama sekarang ada geng lagi. Ya, geng-geng motor istilah. Nah, geng di dalam artinya kumpulan anak-anak yang nakal di sekolah itu. Iya. Sehingga ini sering terjadi juga perkelahian. Ya, kalau tidak di lingkungan sekolah juga memungkinkan bisa terjadi antar sekolah ya. Ya, di luar sekolah. Inilah yang merepotkan biasanya pihak pendidikan. Iya. Sehingga di sini sampai terjadi kira-kira itu jadi tawuran. Nah, ini kan kasusnya mereka sudah nakal nih Pak. Nah, ya. Sekian tahun sudah tamat nih. Ya. Ketemu Bapak lagi. Perasaan Bapak setelah ketemu mereka gimana? Mereka ketemu Pak Guru mungkin ada perasaan gimana Pak? Masih ada rasa kesel mungkin atau sudah ini murid saya dulu loh, mungkin seperti itu. Nah, biasanya mantan-mantan murid Bapak. Mantan-mantan siswa yang mungkin di tingkat kenakalnya yang lebih sedikit, biasanya dia hormat sekali. Karena ya hormat sekali. Hormat ya. Artinya menyapa. Ingat Pak, anak yang nakal dulu saya. Nah, itulah biasaan dia bersalaman. Gimana masih tugas sana Pak? Masih. Lagi beberapa ada juga yang mengatakan ya sudah pensiun. Syukurlah. Ya betul-betul dia merasa dirinya dibina. Jadi banyak juga yang nakal-nakal jadi anak yang sukses gitu. Nah, itu biasanya yang sering dialami oleh pendidik. Sebab kita umpamanya dari pihak kesiswaan atau OSIS biasanya ini sering umpamanya melakukan rahasia di sekolah. Dan dia banyak merokok gitu. Nah, artinya malah berkesan ya Pak, bukan kesel ya, bukan dia malah. dendam sama Bapak setelah dia tamat, tidak, malah berkesan, malah dia terima kasih Bapak bahwa terima kasih atas binaannya yang dulu, sehingga saya menjadi orang yang berhasil gitu. Nah dokter, ini kan kalau kita sikapi apa yang pengalaman dari Pak Nyoman ini kan luar biasa ya, dalam artian kan maksud hati itu adalah membentuk, tapi kan orang itu kadang tidak bisa berpikir menerima bahwa ini untuk kebaikannya dia dan timbul sebuah dendam. Kembali ke memaafkan ini dokter ya. Kenapa sih harus kita memaafkan nih dokter? Kenapa? Saya bahas dikit tadi tentang yang dibahas tadi, bahwa semuanya kembali ke sudut pandang ya. Sudut pandang seorang guru kan mendidik, membentuk ya. Tapi kadang-kadang sudut pandang murid belum tentu sama kan. Nah, tetapi karena mungkin tadi seorang guru itu sudah mampu memberikan sebuah kesadaran, pemahaman kepada sang murid, sehingga justru setelah besar itu murid itu malah berterima kasih, karena barangkali mungkin saja waktu dimarahin, dihukum, mungkin aja dia kesel kan. Tapi terjadi delay, ini namanya delay, itu artinya keterlambatan pemahaman, penyadaran dari seorang murid. Setelah lama ini baru dipahami, ternyata guru saya itu tuh baiklah pada saya ya gitu ya. Jadi ternyata guru ini sebenarnya justru memberikan saya pencerahan, pendidikan, atau sebuah arah yang positif, sehingga terjadilah pemahaman. Tapi berhubungan dengan yang namanya dendam adalah menurut saya nih, atau kemarahan adalah sebuah kesalahan sudut pandang dari seorang terhadap maksud seorang yang lainnya. Jadi ada maksud positif nih, karena tidak mungkin ada orang secara sengaja nih, niatnya secara sengaja untuk menyakiti, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang itu secara sengaja. Pasti ada maksud lain atau kepentingan lain di dalamnya. Contohnya saya punya kepentingan untuk mendapat sesuatu nih dari orang itu. Karena niat ego saya untuk mendapatkan sesuatu itu, saya tidak peduli dengan perasaannya dia.
Tapi tidak ada loh niat saya untuk menyakiti dia sebenarnya. Tapi dia karena saya berlaku seperti itu jadi sakit. Benar nggak? Betul. Nah, jadi dendam adalah sebuah proses di mana ada sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang negatif saat itu, merasa tidak dihargai, merasa tidak dalam tanda kutip tidak dilayani mungkin atau tidak dihormati, sehingga muncul pemahaman lain dalam pikirannya yang menjadi perasaan tidak nyaman atau perasaan, bilanglah perasaan marah yang melekat lama, jadi sekitar 2 minggu sampai 3 bulan tidak teratasi dan sangat kuat. Itu terjadilah yang namanya dendam. Nah, dendam itu yang sakit siapa? Kita yang mendendam gitu. Jadi kalau orang yang dendam karena dia tidak punya niat jahat atau niat untuk menyakiti secara sengaja, dia nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Jadi justru yang sakit justru orang-orang yang salah memandang dari niatnya orang itu. Itu bilang saja misalnya saya nih punya pacar gitu misalnya, atau ya yang baru-baru nih anak-anak SMP atau SMA direbut sama orang lain. Dia mungkin mendendam si wanitanya, mungkin mendendam si yang merebut. Iya kan? Nah, padahal nggak ada loh niat dia menyakiti untuk membuat dia dendam. Tetapi karena sudut pandangnya waktu itu dia diambil alih, dia ya niatnya ya mencari pacar sengaja, atau kok jahat sekali dia menyakiti saya, maka terjadilah dendam itu. Oke. Nah, pertanyaan tadi kenapa perlu memaafkan ya? Iya, kenapa perlu memaafkan, dokter? Karena tadi kan udah dilihat tuh, rasa sakitnya bukan orang lain yang bawa. Orang mendendam itu persis seperti kita ditusuk oleh pisau gitu, dinancap di dada kita, cap gitu, kita yang nancepin sendiri. Terus kita bilang, aku sakit loh. Dia ingin menyatakan, menunjukkan kepada orang lain bahwa dia sedang sakit. Padahal orang yang ditancapin itu nggak, yang dibilang nancapin itu nggak sakit loh. Nangkap ya? Kin ini sedang menyakiti saya. Saya menancapkan pisau di dada saya, supaya Kin tahu bahwa saya sakit. Hanya itu tujuan dendam, nggak ada tujuan lain. Karena nggak bisa menyakiti juga kan. Tapi dalam batin kita tuh kita ingin biar dia yang sakit, biar Kin yang sakit gitu. Atau kata lainnya, saya yang minum racun nih, tapi berharap orang itu mati gitu. Padahal saya yang sakit, saya yang minum racun. Betul. Nah, iya, saya ngerti. Dalam artian ini, ketika ini kasus yang kita lihat di masyarakat, di gambar, kasus mencoba untuk menyayat tangan dengan silet istilahnya. Sebenarnya kan dia ingin bahwa dia mendapatkan perhatian kan, ya kan, mendapatkan perhatian kan, betul, tapi dia menyakiti dirinya sendiri, mungkin seperti gambarannya. Jadi coba ini bukan yang bunuh diri beneran ya. Jangan sampai ini jangan ditiru ya. Yang artinya ngancam-ngancam nih, aku sakit loh, tak silet tangan sakit gitu kan. Nah, jadi padahal yang sakit dirinya sendiri. Nah, karena inilah kita perlu memaafkan ya. Memaafkan itu kita melepas pisau yang tadi tertancap supaya tidak lagi menyakiti diri, dan otomatis orang lain juga nggak mengalami apa-apa. Gitu. Jadi itu harus kembali lagi kepada diri kita. Ya. Baiklah, pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, Inspirasi Keluarga Bali. Bersama acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah cara mudah untuk memaafkan bersama Dr. Igusti Putu Darmika dan Bapak Nyoman Puger. Ya, kita kembali sekarang tadi dokter. Ke tema kita hari ini, dan ini saya nanya ke Pak Nyoman nih sedikit. Ini kan sebagai guru SMP ya. Kan biasanya menghadapi anak-anak yang temperamen. Sedikit-sedikit itu kita kasih tahu mereka marah kan? Marah dalam artian ngemik-mik istilahnya, ragu jadi guru, kita jadi guru diomelin. Nah, sampai ada yang berkelahi. Nah, pernah nggak suatu masalah di mana mereka berkelahi itu langsung didamaikan? Maksudnya pukul-pukulan itu harus segera didamaikan agar mereka tidak memperpanjang masalah tersebut. Gimana caranya? Gimana caranya mungkin sebagai seorang guru Pak Nyoman bisa sedikit berbagi mungkin informasinya. Iya, terima kasih. Jadi anak-anak itu sudah barang tentu karena dia memiliki sifat ego, dia sering melakukan yaitu terjadi umpamanya perkelahian yang kecil kemudian bisa membesar.
Nah, di sini biasanya anak-anak tersebut itu dia melakukan yaitu perkelahian-perkelahian kecil itu yaitu di sekolah. Kemudian kalau belum puas juga bisa melakukan di luar sekolah. lagi. Nah inilah yang sulitnya kita kalau di sekolah sudah dibina oleh para guru, ibu guru sampai berkali-kali dia menyanggupi tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi perbuatannya supaya jangan di sekolah terjadi keributan. Pada akhirnya karena belum puas melakukan umpamanya melampiaskan nafsunya untuk melakukan perkelahian di dalam sekolah, biasanya dia melakukan juga secara bergerombol. Nah itu terjadi di luar sekolah. Nah sehingga di sini tak jarang orang tuanya yang datang ke sekolah karena tidak mau diperlakukan anaknya itu dikeroyok. Jadi dia langsung ke sekolah mengajak anaknya melapor ke guru atau ke kepala sekolah. Nah, kasusnya kan sampai sebesar itu ya Pak Nyoman ya. Nah, sistem yang dilakukan supaya anak itu tidak memperpanjang masalah itu dipertemukan, kemudian apa sih masalah sebenarnya? Apakah maksudnya didamaikan langsung? Nah, begini ya. Jadi biasanya ini penanganannya secara menyeluruh di sekolah. Di samping umpamanya dari guru yang jadi piket pada hari tersebut, biasanya juga dilibatkan wali kelasnya, wali kelas masing-masing. Kemudian juga terdapat peran PK. Dan biasanya orang tuanya itu juga dipanggil. Lebih-lebih umpamanya ada yang melapor secara langsung ke sekolah, kemudian orang tersebut dicarilah umpamanya pada saat itu umpamanya melakukan perkelahian supaya tuntas, supaya jangan mengulangi lagi perbuatan. Berarti benar-benar didudukkan maksudnya dia hadap-hadapan dengan bertatap muka langsung ya. Ya, supaya clear. Jadi jangan terjadi perkelahian lagi di luar. Kemudian itu termasuk umpamanya di sini dibuatkan dia surat pernyataan siapa nanti umpamanya melanggar. Jadi umpamanya melanggar dari yaitu perjanjian surat pernyataannya itu biasanya anak-anak itu bisa diskor dan diberikan masuk umpamanya selama 1 minggu. Nanti kapan dia bisa umpamanya menunjukkan sikap itu dan orang tuanya juga dipanggil, didamaikan supaya jangan sampai berulang. Sebab seperti sekarang ini itu juga sering terjadi umpamanya yaitu perkalian antara Banjar yang satu dengan Minang yang lain. Nah, ini benar sekali nih Pak Nyoman. Ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan dokter. Tadi Pak Nyoman mengatakan bahwa ini kan awalnya masalah kecil ya, Dok. Masalah di sekolah. Yang kecil kemudian melibatkan ada geng tadi seperti Pak Nyoman sampaikan, terjadi pengeroyokan. Nah, tidak hanya di sekolah aja terjadi masalah seperti ini, sampai ke Banjar-Banjar, mungkin ke kelompok-kelompok masyarakat. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Dok kemampuan kita untuk memaafkan ini Dok? Ini kan penyimpanan dendam ini seperti dibuang ke orang lain juga menerima negatif, kemudian menjadi sebuah kekuatan besar dokter. Jadi dendam itu bisa menular loh. Artinya gini, saya mendendam nih, tanpa saya ceritakan ke anak saya, dia bisa ikut mendendam ke orang itu gitu, tanpa saya ceritakan. Apalagi saya ceritakan, apalagi saya jelek-jelekkan orang itu di depan saya, dia bisa ikut mendendam. Nah, dendam itu kalau tidak dikeluarkan ya, dia jadi sampah dalam diri kita. Bisa jadi penyakit, bisa jadi temperamen. Kalau penyakit itu secara fisik ya, dendam itu bisa asam lambung yang meningkat, gangguan kalau tidak lama tidak terlampias bisa jadi gangguan cemas, bisa jadi hipertensi ya. Banyak penyakit bisa ditimbulkan oleh dendam yang dalam. Nah, atau dia bisa jadi temperamen. Temperamen itu artinya mudah emosi sedikit-sedikit masalah atau buang sampah sembarangan. Iya. Bukan sampah ya, sampah batin maksudnya. Iya. Jadi pada kondisi tawuran, sebenarnya sampai terjadi tawuran, bukan hal kecil itulah yang menyebabkan, itu hanya pemicu sebenarnya. Ya, akibat dari
orang-orang yang ada di dalam satu lingkungan itu memang sudah banyak sekali sampahnya di dalam dirinya, ya ada kesempatan dia lempar-lempar, ada dia kesempatan memukul, ada kesempatan teriak-teriak, ini dia jadi nyaman. Dia nyaman melakukan itu karena memang sudah terdapat tumpukan batin, sampah batin yang sudah lama tidak terlampias, tidak keluar. Sehingga makanya betul tadi ketika Pak Guru ini sudah mendamaikan murid, ya, tuntas sampai di sana, dalam tanda kutip sampah batinnya sudah berubah menjadi pertemanan, ya. Nah, tapi kalau belum, ya, mungkin terlihat iya di mulut gitu ya, tapi batinnya belum tuntas, maafnya baru di mulut saja, belum sampai ke batin yang memaafkan, maka suatu ketika dia akan lagi menimbulkan ledakan. Nah, masyarakat kita sebenarnya kalau kurang olahraga, ya, kurang aktivitas fisik, kurang aktivitas yang bersifat senang-senang, kurang refresh, itu dalam dirinya bisa menjadi banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang ada di dalam dirinya, sehingga pada saat ada kesempatan untuk melepas, baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak disengaja seperti ini, ada pemicu kecil saja dia bisa naik pitam. Dan apa yang terjadi? Itu bisa terjadi lompatan-lompatan sampah yang saling melempar gitu. Sekolah A dengan sekolah B, penduduk Banjar A dengan Banjar B, itu saling terjadi kerusuhan yang bisa sampai bunuh-bunuhan gitu barangkali. Gitu. Itu bahayanya kalau kita menyimpan dendam, ya, itu ya dokter. Betul. Karena kadang-kadang orang merasa sudah memaafkan gitu ya, di bibir atau di pikiran, padahal di batinnya tuh masih merudak gitu, masih gitu, jengkel. Nah, ini yang sebenarnya perlu dipahami. Memaafkan bukan tentang mengatakan maaf, aku maafin kamu, bukan. Sama dengan meminta maaf bukan tentang minta maaf ya, bukan hanya tentang bicara, tapi satu ketulusan dari dalam diri untuk melepas sebuah rasa yang tidak nyaman. Seperti tadi ada pisau yang nancap, itu terlepas benar-benar, sehingga tidak perlu lagi, bahkan tidak lebih penting lo bicara maaf daripada memaafkan. Itu artinya tidak perlu sampai oke, aku maafin kamu. Itu tidak lebih bagus daripada memang benar-benar sudah memaafkan dari dalam dirinya, ya. Kata memaafkan itu berguna untuk orang lain, tetapi tidak berguna untuk diri sendiri. Maksudnya gini, oke, aku maafin kamu. Bagi yang mendengar, mungkin dia sudah merasa dimaafkan, tetapi bagi diri kita kan yang penting memaafkan diri kita, bukan orang lain. Kita yang jauh lebih penting memaafkan daripada orang yang kita maafkan, gitu sebenarnya. Jadi perasaan dendam pada saat kita bicara maaf tapi belum memaafkan, itu masih ada dendamnya, masih belum berguna sebenarnya. Dalam artian tidak sepenuhnya, ya, tidak plong istilahnya gitu dokter ya. Iya, ya, kalau kita di Bali ada tradisi habis nyepi itu ya, biasanya kita main ke rumah saudara atau tetangga supaya kita saling memaafkan kan gitu ya. Mungkin di agama lain juga ada, setiap tahun ada kayak apa namanya, silaturahmi ya, Idul Fitri kan. Saya pikir semua agama punya cara, atau setiap adat punya cara untuk event-event memaafkan ya. Nah, jangan sampai setiap tahun itu kita belum juga selesai. Jadi momen-momen itu harusnya kita bisa belajar untuk memaafkan. Kenapa kalau di Bali itu bilanglah nyepi gitu ya, ada upawasanya, ada monobratenya. Pokoknya kita selama hari raya Nyepi itu kita benar-benar berkontemplasi ke dalam diri, menemukan apa yang terjadi dalam diri kita, sehingga pada saat kita keluar rumah, sebenarnya rasa maaf itu sudah terjadi saat Nyepi. Sehingga pada saat kita keluar itu kita seperti menunjukkan bukti bahwa aku sudah memaafkan kamu gitu, atau maafkan saya ya dari hati saya yang paling dalam. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kita menyimpan sampah gitu dalam diri kita, sampah batin, sehingga selain bisa jadi penyakit juga bisa merubah temperamen kita, yang akhirnya pada saat kita buang bisa menyakiti orang lain dan bisa berkembang ke orang lain. Iya dokter. Nah, saya tertarik tadi dengan dendam itu bisa berpindah dok. Betul. Nah, betul banget. Saya kemarin ada pengalaman. Bukan, saya lihat sosial media dok. Sosial media kemarin kan ada kasus orang yang dibakar hidup-hidup, ya kan? Itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan massa ya dok. Nah, dari mungkin istilah provokator itu adalah orang yang memiliki rasa dendam yang tinggi kalau saya lihat. Jadi apa benar ada yang dendam atau cuman saya kira itu pelampiasan? Kan antara pelampiasan atau dendam, atau kita nggak tahu sayangan usaha mungkin kan, kita nggak tahu kan juga, sayangan usaha saya kan. Saya nggak tahu. Nah, kita tidak berani membahas masalah itu lebih jauh, teman kan.
hal tersebut kan dapat menyulut emosi dan sangat-sangat merugikan korban ini, apalagi ya kan, korban juga, keluarganya juga, ya kan, orang yang itu juga rugi loh, orang yang membakar itu pasti perasaan bersalah luar biasa, sangat-sangat bersalah. Dalam artian harusnya dia tidak menyelesaikan masalahnya. Kalau saya melihat langkah baiknya kalau sudah ditangkap kita buktikan saja secara hukum, bukan main hakim sendiri. Betul, kan begitu ya dokter ya. Nah, di dalam kondisi-kondisi seperti itu ya, jadi inilah dendam atau rasa ya, vibrasi getaran rasa itu biasanya uncontrol dia. Ada hasrat atau dorongan dari dalam untuk melakukan itu. Ya, tindakan penghancuran, tindakan pembakaran. Coba terjadi pada saat, selain pada saat kasus pembakaran massal, penghakiman massal, karena di sana ada celah dari pikiran ego kita untuk terlepas. Jadi kenapa kita tidak marah padahal hati kita marah? Karena ada ego yang melindungi kita. Jadi jangan marah, jelek kelihatan marah-marah depan umum. Jangan marah, ada aturan hukum loh yang melanggar. Kalau kamu memukul atau marah-marah itu kamu mengganggu ketertiban sosial sehingga dia dihambat. Nah, pada saat momen di mana orang-orang ini meledak, jadi pada saat orang-orang itu mengalami suatu kondisi, pukul, ya kan? Hilang semua ego itu. Muncullah suatu dorongan dari dalam untuk melakukan tindakan itu. Sehingga masa sampai membakar itu kan uncontrol sekali itu sudah. Gitu, sampai dia harus nyiapin ngambil bensin harus ngambil korek api, itu kan udah tindakan yang uncontrol. Nah, ini terlepas dari adanya orang yang terselubung di dalamnya ya. Tetapi kalau orang-orang yang terlibat, saya yakin sudah uncontrol di sana, rasa pelepasan ingin meledak itu sudah jadi pelampiasan di orang itu. Kebetulan orang itu jadi korban di sana. Iya, dokter. Nah, nanti kita akan lanjutkan dokter, kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Luar biasa sekali perbincangan kita para pendengar setia Bal FM tentang memaafkan ini. Jadi buat para pendengar setia Bal FM jangan kemana-mana. Kita akan break sejenak, ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Idebus Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bal FM, Inspirasi Keluarga Bali. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah cara mudah untuk memaafkan, bersama Dr. Igusti Putu Darmika dan Bapak Nyoman Puger. Ya, ini masih tertarik lagi dengan masalah dendam, dokter, dan cara memaafkan. Kita kembali dulu, kenapa sih orang itu mendendam, dokter, dan kenapa itu lama sekali prosesnya, dokter? Jadi dendam tadi itu gini, dalam diri kita kurang lebih kalau kita gambarkan, sebut saja ada dua karakter atau dua jiwa gitu ya, dua sifat gitulah kurang lebih ya. Jadi ada yang namanya ego, ego ya. Jadi kesepakatan antara id dan super ego jadinya ego gitu ya. Kemudian ada namanya hati nurani. Nah, tugasnya begini. Semua orang punya ego, harus ya. Jadi setelah saat orang itu lahir, tumbuh jadi anak-anak, lalu jadi remaja, dia akan mulai memiliki namanya ego. Ego itu semacam keinginan untuk terlihat seperti apa ya. Nah, semua orang yang punya ego itu pasti ingin tampak baik, tampak hebat ya, tampak keren gitu, tampak sukses. Sehingga ego inilah yang mendorong orang untuk semakin maju. Tanpa ego orang tidak akan terdorong untuk maju itu pada awalnya. Nah, kemudian ada namanya hati nurani. Hati nurani itu adalah setiap orang punya ini supaya dia mau benar-benar baik dan jujur gitu. Apa adanya lah ya. Saya bilang baik itu ya apa adanya itu dah. Bukan baik-baik yang dalam arti yang luas. Jadi orang itu hati nurani itu pasti dia ingin pasti orang itu bukan terlihat. Orang itu apa adanya. Kalau hati nurani itu, jadi dari dua jiwa ini ya, bilang saja jiwa atau dua kepribadian ini, maka orang itu bisa ingin terlihat baik atau benar, juga bisa ingin terlihat apa adanya. Ya. Nah, pada saat orang itu dikuasai oleh egonya, kan dia ingin baik, ingin benar kan gitu. Pokoknya ingin sukses dan lain sebagainya lah ya. Nah, jika pada saat itu orang lain memandang dia
sebagai seseorang yang tidak berharga, contohnya tadi ketidakberhargaan diri, itulah yang membuat orang itu menjadi marah, ya. Nah, ego ini sifatnya bisa oleh orang lain, bisa dari dalam. Maksudnya gini, kalau orang mengatakan kita jelek, udah pasti ego itu akan protes. Orang mengatakan kita tidak sukses, atau orang membandingkan kita dengan orang lain tanpa sengaja, bahkan kalau kita terbandingkan dengan orang lain tanpa sadar nih, tiba-tiba kita melihat orang lain itu lebih sukses dari kita, atau kita melihat dia lebih disukai oleh wanita yang kita sama-sama cari nih, kan egonya terkutik nih, terkotek istilahnya, ego itu. Maka muncul rasa ketidakberhargaan dalam dirinya. Nah, begitu juga kalau orang itu berbuat salah atau dianggap salah, ya. Padahal orang itu, misalnya orang lain nih, pagi-pagi lewat, lagi sensitif nih, tiba-tiba orang lewat di depan kita ya, lagi pergi ke kantor gitu, rekan kerja kita nyebeng tahu ya? Cemberut. Yeah. Nah, apa yang terjadi kalau orang lagi sensitif, tiba-tiba di depan kita ada orang cemberut lewat? Pasti gara-gara saya. Kan gitu kan? Padahal dia tuh lagi ada masalah sama istrinya di rumah. Nah, karena sebenarnya yang bisa mengatakan diri kita berharga atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Nah, kenapa orang bisa marah? Karena dia dalam dirinya itu terdapat sebuah pandangan terhadap dirinya bahwa dia tidak baik atau dia salah. Jadi sebenarnya yang bisa membuat orang diri kita marah itu diri kita sendiri. Nah, saya ganti contohnya. Kita lagi baik nih, tiba-tiba lagi sayang-sayangan sama istri, dapat rezeki besar, dapat undian mobil tiba-tiba. Amin. Lalu di depan kita ada lewat nih, Woi, kamu, ngapain kamu? Jelek banget. Dan hati kita lagi seneng nih. Apa yang kita rasakan? Biasa aja. Lucu kan terlihatnya. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu lagi ada masalah di rumahmu ya? Apalagi cuma orang cemberut di depan kita, nggak nyapa kita nih. Tiba-tiba dia nggak nyapa kita, apa perasaan kita? Biasa aja, kelas gitu ya. Nah, karena dalam diri kita sudah memandang diri kita sedang baik. Artinya yang bisa membuat kita marah dan akhirnya mendendam adalah sudut pandang ego terhadap dirinya. Dia memandang dirinya jelek, dia memandang dirinya salah, dia memandang tidak percaya sama dirinya, ya. Nah, jadi kalau orang itu sudah berbuat salah, sudah belum berbuat yang terbaik, ya, belum merasa dirinya sukses, belum merasa dirinya ganteng, belum merasa dirinya keren, belum merasa dirinya baik. Nah, di situ dia akan mudah sekali tercetus oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang lain. Nah, ini kan dalam tanda kutip kan, siapa yang bisa membuat kita marah? Tidak ada orang lain sebenarnya. Kondisi diri kita lah yang bisa membuat orang lain itu, diri kita lah yang bisa membuat kita dendam atau marah kepada orang lain. Jadi orang lain tuh hanya mencetuskan saja dan mengingatkan saja bahwa Anda sedang tidak baik, Anda sedang tidak merasa sukses, Anda sedang merasa diri Anda jelek, ya. Nah, wanita sedang menstruasi, laki-laki sedang tidak punya uang. Itu kenyataan tuh, itu kenyataan. Nah, kan dia kan sensitif, kan? Sensitif sekali. Nah, jadi atau badan sedang sakit, kurang tidur, kurang lagi lapar, itu sensitivitas akan meningkat, ya. Makanya yang bisa membuat kita marah dan dendam adalah kondisi diri kita sendiri. Orang lain tidak mungkin bisa membuat kita begitu kalau kita sedang baik, ya. Nah, betul orang lain bisa membuat kita marah, betul orang lain bisa membuat kita mendam, tapi kondisi itu sangat tergantung kondisi kita, ya. Orang yang jahat sekalipun bisa kita senyumin kalau kita lagi baik, tapi orang yang baik sekalipun cuma cemberut doang bisa kita marahin kalau kondisi kita lagi buruk. Ini penting dipahami, ya. Nah, jika nanti kalau kita sudah merasa diri kita salah atau merasa diri kita buruk, merasa diri kita tidak sukses, merasa diri kita tidak baik gitu ya, maka akan sangat mudah kita mendendam pada orang lain. Karena ego sekali lagi sifatnya adalah ingin menunjukkan dirinya baik, ingin menunjukkan dirinya hebat, ingin menunjukkan dirinya keren, walaupun walaupun sebenarnya dia tidak sedang keren, ya. Lihat di Facebook, lihat di media-media sosial, pencitraan itu, masa yang diupload yang jelek-jelek? Nggak mungkin. Pasti yang diupload tuh makan di sini, jalan-jalan ke sono gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya pada saat dia ganti kompor gas gitu nggak diupload dah. Mungkin atau betul. Bener nggak? Betul. Mandi di kali, jarang yang upload kayak gitu. Mandinya mungkin di mana, kolam renang misalnya gitu. Jadi kalau ini pencitraan ya, tapi ada juga yang upload kesederhanaan, justru dia ngupload yang seperti itu. Tergantung orang ya. Kalau ego yang bermain biasanya kalau itu ego yang keren,
Egonya maksudnya ingin terlihat keren, pasti yang ditampilin yang keren-keren. Yang nggak keren nggak diupload gitu. Bener nggak? Benar. Saya benar. Itu jarang sekali dok, dalam artian kalau kita bicara kembali nih ke sosial media, itu juga bisa menimbulkan rasa iri, dendam lagi kan gitu dokter ya. Dalam artian ini orang kok tiap hari kerjaannya ngupload yang begini-beginian dia, padahal kenyataan dia nggak seperti itu. Itu kita sendiri ngerumi padahal itu dia yang punya hidup gitu loh. Kita yang ngedumel. Ini orang kok begini-begini. Itu kan kita lihat sekarang di sosial media kan banyak sekali kasus-kasus yang lagi hangat, inilah masalah vaksin ya. Ini orang vaksin adalah vaksin polio campak ini kan pemerintah sedang galak-galaknya dengan ini, kemudian ada yang tweet ini istilah tentang dokter lagi mabuk lah, kemudian bahan baku vaksin itu tidak bagus lah kan gitu. Itu sebenarnya mereka sendiri yang bermasalah, kemudian mulailah menghidupkan orang lain juga kan, mencari masalah istilahnya untuk masalahnya sensasi. Apa? Katanya kan lagi seperti lagi boomingnya gitu dok, apa istilahnya? Nah maksudnya orang itu punya masalah gitu dengan mengupload. Dia sendiri punya masalah dok. Dalam artian ini kan program yang untuk kebaikannya orang. Kemudian dia janganlah vaksin gitu loh modelnya. Oh dia ngajakin nggak vaksin? Modelnya seperti itu. Itu kan sebenarnya dia sendiri bermasalah. Nah tapi dalam tanda kutip yang menonjol di medsos itu kadang-kadang kan opposite-nya, negatifnya. Negatif betul, karena kan sebenarnya 80% dari diri kita itu negatif sebenarnya ya, dalam tanda kutip. Tubuh yang masih terkekang oleh tubuh ini cenderung lebih suka tertarik kepada hal-hal yang bersifat negatif. Makanya kenapa media itu lebih laris kalau beritanya negatif, karena memang rata-rata orang yang masih ya bilanglah sempurna dalam hal nafsu atau ego itu memang akan cenderung lebih mengarah ke arah yang negatif gitu. Gitu. Jadi ketika kita melihat media sosial itu negatif dan kita tertarik, sebenarnya itu sudah suatu gambaran bahwa kita sedang senang dengan hal seperti itu. Berarti saya negatif dong. Sebenarnya ya negatif itu cenderung berkumpul dengan yang negatif gitu, cenderung berkumpul ya. Jadi ketika kita menyukai hal yang positif, berarti diri kita sedang positif. Tapi nggak selalu, kita tuh nggak selalu bisa negatif atau nggak selalu bisa positif, nggak mungkin. Kita akan ada itu tadi, kalau cukup tidur, gerak cukup, olahraga cukup, ya makan yang sederhana cukup ya. Uang yang cukup juga. Ya itu relatif. Itu masih sangat relatif. Napas cukup ya, senyum cukup, gembira cukup, ya pasti positif gitu. Tapi kadang kita capek, terus lelah kayak tadi misalnya nggak punya uang. Ya jadi negatif gitu. Jadi gampang kelihatan berita negatif tuh kayak kita langsung kepo, tertarik gitu. Jadi kita sebenarnya sedang negatif kalau. Nah kemudian kalau kita komentar berlebih terhadap orang yang sedang memblow dirinya, kayak tadi menunjukkan keangkuhannya, sebenarnya kita sedang sama nih, kondisi kita sedang sama sebenarnya, dimana kita sedang tidak bisa menghargai, kita sedang ingin dihargai ya. Marah itu bentuk dimana kita sedang ingin ya. Kalau kita memaafkan, kita sudah bisa di atasnya sedikit, kita sedang bisa memberi penghargaan gitu. Bedanya ada orang yang ingin dihargai, semua orang ingin dihargai, tapi ada orang sudah mampu memberi penghargaan. Ya. Lumayan ini ya dok, kemarin ini sangat-sangat bukan sulit ya dok. Ini kembali lagi kepada diri kita ya dokter. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jadi kalau kita memang lagi tidak punya uang ya, atau kita memang misalnya kondisi kita gemuk ya, saya gemuk gitu loh ya. Gak masalah. Ya. Nah ini caranya nanti ya. Nah jadi nanti ada cara memaafkan. Setelah kita mengerti bahwa memaafkan, mendendam itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Orang lain hanya sebagai pencetus saja. Kita akan bisa gampang sekali memaafkan orang, karena sekali lagi ya, memaafkan itu yang untung orang lain tuh. Kita dulu untung lebih banyak karena kita mencabut pisau yang tertancap sakit di batin kita, lalu kita cabut itu, ya kita yang mendapatkan keuntungan secara langsung. Nah bagaimana caranya, nah itu kita bahas nanti. Oke, baiklah. Luar biasa sekali perbincangan kita para pendengar setia Bali FM. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah
cara mudah untuk memaafkan bersama Dr. Igusti Putu Darmika dan Bapak Nyoman Puger. Nah, ini saya ingin lanjut lagi ke Pak Nyoman nih, Ki. Nah, pengalaman Pak Nyoman sebagai guru SMP nih, Ki. Nah, tentang mendamaikan permasalahan yang ada di sekolah nih, pernah nggak permasalahan itu terjadi di luar sekolah, tapi orang tua itu membawa masalah itu ke sekolah sampai panjang mungkin ya mungkin Pak Nyoman bisa sedikit atau sebaliknya ya, dari sekolah ke rumah ya, dari sekolah ke rumah mungkin. Ya, terima kasih. Jadi sewaktu saya masih di sekolah jadi selaku pendidik, jadi anak-anak pernah dialami yaitu terjadi umpamanya yaitu perkelahian yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sudah barang tentu di sini antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu kita tangani terlebih dahulu di sekolah. Sebab pokoknya dia melakukan yaitu perkelahian di sekolah. Maka kita lakukan yaitu pembinaan di dalam sekolah. Jadi bersama rekan-rekan guru. Selanjutnya jadi karena dia umpamanya sudah sepakat atau setuju itu masalah kecil di sekolah, biasanya ya kita bersama guru-guru dengan guru BK wali kelas di sini kita secara bersama-sama membinanya. Kita anggap itu sudah selesai permasalahannya. Tapi namanya anak-anak memiliki sifat ego. Nah, mungkin ada percikan-percikan ya masalah lagi muncul sehingga terjadilah dia perkelahian di luar sekolah. Ini sempat nggak sampai mau ke polisi lah istilahnya, karena saking mungkin orang tua kan nggak terima biasanya anaknya terjadi di luar sekolah mungkin. Nah, begini ya, jadi biasanya itu ada salah satu umpamanya perkelahian karena terjadi di luar sekolah, masalah antara yang satu dengan yang siswa lainnya. yang lain. Sehingga di sini ada dari pihak orang tua yang merasa dirugikan karena terjadi perkelahian di luar sekolah, sehingga dia yaitu mengajukan usul ke sekolah supaya diselesaikan. Nah, sehingga dari pihak guru disinilah umpamanya dia tidak bisa menerima tapi juga bisa menjembatani. Ya, dalam artian dia masih mengambil jalan tengah untuk ke sekolah, mediasi ya. Supaya jangan terjadi umpamanya jadi salah satu anak dirugikan. Iya, kasihan masih muda, masa depan masih panjang. Masih panjang demikian. Ya. Sehingga di sini diserahkanlah kepada pihak berwajib, karena kami dari pihak sekolah itu tidak ada wewenangnya. Nah, supaya jangan masalah yang di luar, seandainya semuanya diurus oleh sekolah, repot jadinya demikian. Iya, ya. Dokter nih, ini kan masalah kecil nih, dalam artian ini kita ambil contoh anak-anak SMP ya, Dok. Dalam artian masalah kecil pun itu bisa sampai didendamkan dan menjadi masalah yang besar. Bukan hanya ke kelompok, mungkin ke lingkungan masyarakat. Itu cara memaafkan yang benar-benar memaafkan itu seperti apa, Dok? Karena kan ini masalah yang kecil terjadi percikan seperti yang sampaikan Pak Nyoman tadi, membesar, pindah ke satu orang ke orang lain dan menular dan menyebar udah besar. Ya, kalau memaafkan itu dua belah pihak itu jauh lebih gampang. Ya. Artinya duduk bareng dua belah pihak, ya tinggal menemukan kesalahan masing-masing dan kebenaran lawannya. Gampang sekali. Memaafkan itu adalah sebuah proses di mana kita sudah menemukan titik kesalahan kita, lalu menerimanya dan memaafkannya, ya. Lalu melihat kebenaran dari lawan kita, itu pasti termaafkan, ya. Nah, yang terjadi adalah sebaliknya. Orang itu sulit memaafkan ketika dia melihat dirinya benar dan melihat lawannya salah, ya kan? Pasti kita akan marah dong, wong kita yang benar kok dia salah, gitu. Nah, tapi ketika dibalik nih, diajak bicara ketika berdua lebih gampang, ya. Karena duduk berdua, tinggal kamu salah ini, oke saya setuju, sama-sama salah. Jadi saling confirm. Nah, ini gampang. Nah, yang lebih sulit adalah ketika kita memaafkan orang lain, di mana orang lain itu tidak ada di depan kita. Nah, saya kan sering dapat klien begitu kan. Jadi orang datang dengan perasaan dendam tanpa ketemu dari lawannya gitu. Nah, ini biasanya akan saya ajak menggali pelan-pelan, ya. Jadi
seperti cerita yang tadi, terjadinya dendam adalah karena ego sebenarnya tidak mau menunjukkan dirinya salah atau kurang. Sederhananya begitu, orang mendendam karena ego tidak mau mengakui dirinya salah atau benar. Padahal hati nurani setuju menyatakan keadaan bahwa dia dia merasa dirinya salah atau kurang. Ini penting. Di sini letak kuncinya ya. Nah, tidak ada orang bertengkar, tidak mungkin ada orang bertengkar kalau hanya satu yang salah. Tidak mungkin. Itu harus dipahami. Orang sampai bertengkar pasti dua-duanya salah. Nah, tetapi yang satunya merasa dirinya benar, yang satunya merasa dirinya benar gitu. Sehingga dia tidak mampu melihat dirinya salah, tidak mampu melihat kebenaran yang lain. Nah, ini konsep di sini. Sehingga pada saat digali pelan-lahan, turunkan sebentar egonya dengan relaksasi biasa dulu, ajak rileks, santai, bicara dulu dengan dari hati ke hati, sampai perlahan-lahan dia bisa menemukan dirinya salah atau kurang. Karena sebenarnya dia sudah merasa. Kalau dia tidak merasa dirinya kurang atau salah, dia nggak mungkin marah. Hanya dia belum mau mengakui saja. Ini konsepnya. Nah, jadi diajak perlahan-lahan supaya dia terus, karena kalau di masih tinggi nadanya, sekali lagi kata maaf nggak tercapai, rasa maaf tidak tercapai. Kata mungkin iya, tapi rasa nggak tercapai, ya. Nah, jiwa-jiwa yang berani mengakui dirinya salah itu jiwa-jiwa yang besar. Jangan kira orang maaf itu lemah loh. Maaf itu orang yang kuat. Orang lemah nggak bisa maafin orang lain, nggak bisa. Jadi kalau ngomongin vibrasi, getaran itu antara 10 pangkat, kalau di menurut Hawkins, rumusnya Hawkins itu 10 pangkat 350. Itu jauh di atas 200 ya. Kalau orang marah itu 10 pangkat 175. Artinya masih jauh lebih di bawah ya. Orang-orang yang masih kesadarannya rendah itu sangat sulit memaafkan ya. Memaafkan itu butuh energi besar, butuh kesadaran yang tinggi. Nah, jadi bagaimana cara sederhana untuk memaafkan ya? Nah, cara pertama tentu secara bicara dulu dari hati, belajar menemukan di titik mana sang ego itu ya tidak ingin dianggap kurang atau tidak ingin dianggap salah. Nah, jadi hati nurani akan menemukan, saya itu tidak ingin dianggap jelek itu dalam hal apa sih? Misalnya, saya tidak ingin dianggap jelek dalam hal fisik. Nah, kalau saya pribadi saya harus bilang, saya tidak ingin dianggap bodoh. Jadi ego saya akan menolak sekali ketika saya dianggap bodoh. Nah, tapi ketika saya berani mengakui ketidakbisaan saya, di situ akan terjadi proses memaafkan. Ada orang nih bilang tiba-tiba, ih dokternya bloksan gitu misalnya ya. Nah, atau mungkin dia sebenarnya tidak ngomong sekasar itu, tapi ada kata-kata yang menyinggung, atau misalnya hal-hal yang menyatakan diri saya itu tidak lebih baik dari, atau bukan lebih buruk, sangat buruk gitu, terlihat sangat buruk dari hal tertentu. Mungkin dalam hitungan sepersekian detik ego saya itu akan naik meloncat. Nah, tapi pelan-pelan setelah menyadari, oh ya memang saya lebih tidak pintar ya dari dia, ya dah saya terima, saya maafkan diri saya. Nah, jadi bisa dalam hal kepintaran, bisa dalam hal fisik, harus ditemukan ini, bisa dalam hal kesuksesan secara ekonomi, bisa dalam keremajaan, kemudaan, kekuasaan ya, macam-macam, tiap orang udah beda. Nah, jadi dalam hal apa dia tidak ingin dianggap buruk, biasanya dalam hal itulah dia gampang marah. Karena sebenarnya dirinya sudah menganggap dirinya kurang di sana. Dirinya itu sudah memandang dirinya tidak lebih baik dari hal itu. Sehingga pada saat dia terkotek lagi, tertetuskan oleh kejadian-kejadian, ketidakberhargaan, muncullah rasa marah dalam dirinya. Sehingga untuk proses memaafkan ini, temukanlah hal itu, bahwa memang benar loh kamu tidak lebih pintar misalnya. Memang benar loh kamu tidak lebih sukses. Memang benar kamu tidak lebih ganteng, tidak lebih cantik. Memang benar kamu tidak lebih muda, tidak lebih sehat atau apapun ya. Nah, jadi tidak lebih semangat. Sehingga dalam hal itu terjadi sebuah pengakuan dalam diri ya. Nah, ini hebatnya ya. Ini hebatnya ego. Ego ini hebat banget. Ketika dia mau mengakui bahwa dirinya tidak lebih baik dalam hal itu ya. Nah, saya sebut saja dalam hal misalnya kepintaran ya. Begitu ego mau mengaku, iya betul, memang saya tidak lebih pintar. Apa yang kira-kira terjadi?
Kira-kira apa yang terjadi? Lebih, kalau saya sih dok, dari pengalaman saya itu adalah lebih tenang, ya sudahlah. Ya. Jadi beban pikiran saya itu tidak berat dok. Seperti yang kita pernah ceritakan bahwa saya pernah kecewa karena saya miskin. Orang mengatakan saya miskin. Miskin. Tapi setelah saya jalanin, oke, saya miskin ya, saya nikmati hidup saya. Jadi lebih ringan dok, bahkan dengan ya apa adanya sajalah, itu kenyataan yang ada pada saya, sudah terserah orang mau ngomong apa. Ya, saya cuek aja sih dok jalan hidup tuh. Dan jika itu terjadi sangat tulus, pengakuan itu sangat tulus dan dalam batin yang paling dalam, ya, dia akan langsung berubah. Kalau tadi dia dianggap bodoh, dia akan belajar. Kalau tadi dia dianggap miskin atau tidak sukses, dia akan berusaha lebih keras. Begitu sifatnya. Jadi sang ego itu sangat hebat. Begitu dia berani dipeluk oleh sang nurani, mengatakan bahwa oh iya betul, memang saya tidak lebih sukses loh dari dia, ya wajarlah dia begitu. Apa yang terjadi? Dengan diam begini, sang ego nggak mau. Sang ego itu tidak mau dianggap kurang. Dia akan terus berusaha untuk lebih baik. Jadinya apa? Dia akan terus berusaha semakin kuat, sehingga terjadi satu dorongan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Betul. Ini penting. Betul. Ya. Dan itu memang saya alami dok, artian memang saya menerima kondisi saya dok, artian ya memang saya kurang, tapi tidak berpikir itu tidak seberat yang dulu. Kemudian ya saya jalani, saya mencari pekerjaan yang lebih baik, pindah dari satu kantor. Kalau ini memang saya kurang, ya saya cari yang lebih baik. Cuman ya tidak terbebani seperti yang sudah lalu lah. Ya, malah kalau dia masih sombong nih, sombong itu artinya tidak mau mengakui kekurangan tadi, dia nggak akan berubah. Sekali lagi, kalau orang itu minta maaf tapi dia belum merasa salah, dia akan terus mengulang kesalahannya. Lagi-lagi minta maaf besoknya, maaf ya, terus maaf berulang-ulang, karena dia belum menemukan secara jujur bahwa dia salah, sehingga dia hati minta maaf. Sehingga apa yang tadi, dia nggak berubah-berubah. Nah, makanya penting untuk menjadi memaafkan atau merasa diri kurang, ya, untuk memaafkan diri dan memaafkan orang lain. Dengan begitu dia akan terus berubah, ya, terus memperbaiki. Nah, yang kedua adalah cara yang kedua, setelah kita menemukan maaf itu dari dalam ego atau dalam rasa, ada yang lebih dalam lagi, memaafkan secara jiwa, ya. Nah, memaafkan secara jiwa itu terjadi ketika kita merasa satu dengan orang itu, bahwa jiwa ini sebenarnya hanyalah percikan-percikan kecil dari jiwa besar, sehingga pada saat saya bisa mendoakan, ini bagus ini, bisa saya mendoakan orang itu menjadi baik, ya. Saya marah nih sama orang itu dalam hal kesuksesan atau dalam hal kepintaran, Tuhan, semoga dia lebih pintar lagi. Dengan tulus nih, Tuhan, semoga dia menjadi lebih sukses setelah ini. Apa yang terjadi? Dengan doa begitu kita sudah melepas. Dan ingat, jiwa itu adalah magnet. Kayak tadi, dendam saja bisa berpindah, maka maaf, kesuksesan pun juga bisa berpindah. Kegantengan atau rasa ganteng, rasa keren, rasa pintar pun bisa berpindah ketika kita bisa mengucapkan atau mendoakan seseorang itu menjadi lebih dibandingkan sebelumnya, ya. Tapi ini nggak mudah, ya. Mendoakan itu menjadi tidak tulus ketika maaf yang sebelumnya belum terjadi. Jadi akui dulu bahwa kita memang kurang atau salah, dua ini, merasa diri kita kurang atau salah, baru kita bisa mendoakan orang itu menjadi lebih, ya. Tentu doa itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengalami. Contohnya gini, kita tidak bisa mendoakan orang itu menjadi sukses, ya. Itu tidak mungkin terjadi tanpa kita menjadi merasa sukses. Merasa, saya bilang, ya. Nah, kalau udah merasa sukses, pasti sukses. Kalau merasa ganteng, otomatis ganteng pasti. Merasa pintar, otomatis akan menjadi pintar. Ini bukan minterin, ya. Merasa dalam tanda kutip percaya diri, bukan merasa mengatakan ke orang lain. Percaya pada diri bahwa saya bisa, ya. Itu akan membuat diri menjadi belajar untuk menjadi semakin bisa. Berarti keep positive thinking gitu. Betul. Ya? Feeling tepatnya, ya. Keep positive feeling, ya. Kalau memaafkan bukan think tapi feel, ya. Saya merasa memaafkan gitu. Ya. Nah, jadi begitu kurang lebih, ya. Jadi dua proses ini, temukan kekurangan atau kesalahan diri, kemudian temukan kebenaran orang lain. Ini kalau yang tuntas, ya, yang di awal-awal agak susah ini. Kalau yang dengar ini masih marah, dia pasti protes sama saya, mana mungkin saya bisa melakukan itu, ya. Karena seperti tadi, dia belum mau mencabut pisau yang menancap tadi itu, sehingga dia ingin diketahui bahwa aku nih loh sakit, masa aku maafin kamu gitu, nggak bisa, ya. Jadi proses ini harus dilakukan dalam vibrasi halus namanya.
dalam kondisi yang tenang dalam, pelan-pelan dipahami, dilihat kembali kejadiannya. Ingat ya, tujuan memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Lebih banyak untuk diri sendiri. Ya, udah. Waduh, luar biasa sekali dok. Jadi buat para pendengar setia dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Darmika adalah good feeling ya, dan memaafkan itu harus dari diri sendiri karena untuk keuntungan diri sendiri juga ya. Terima kasih Pak Nyoman atas pengalamannya sudah dibagikan, luar biasa sekali. Memang kalau kita lihat menjadi guru dan tenaga pendidik itu bukanlah hal yang mudah ya. Jadi memang harus bisa mendamaikan, juga menjaga perasaan kita juga sebagai guru. Ya. Ya, terima kasih dokter atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis. Jadi yang lagi punya dendam nih atau punya masalah, mungkin apa yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan karena keterbatasan waktu harus kita akhiri sampai di sini. Saya beserta seluruh kru bincang-bincang medis dan Bali FM mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, serta sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.